Samsung Galaxy S23 FE menjadi pelengkap Galaxy S23 series yang sudah diresmikan sejak awal tahun, sekaligus menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin memiliki ponsel high-end Samsung dengan harga yang lebih terjangkau. HP ini dirilis Samsung guna memperpendek jarak antara HP flagship dengan HP kelas menengah. Tidak ada HP Fan Edition pada Galaxy S22 series rilisan 2022, namun edisi ini kembali hadir pada bulan Oktober ini. Dalam hal ini, Galaxy S23 FE akan mengisi slot yang kosong antara Galaxy A54 dan Galaxy S23. Sementara embel-embel FE dalam nama Galaxy S23 FE tentu memiliki makna sebagai pembeda dengan HP Samsung di kategori flagship sejati baik dari segi harga, fitur, dan lain sebagainya. Samsung Galaxy S23 FE dijual dengan harga mulai 8,9 jutaan atau lebih murah 4 jutaan dibanding Galaxy S23 dengan besaran RAM dan memori yang sama. Menariknya lagi, Galaxy S23 FE punya desain dan tampilan yang mirip dengan Galaxy S23 atau Galaxy S23 Plus. HP Samsung keluaran 2023 bentuknya memang mirip-mirip, tak terkecuali dengan dua ponsel ini. Meski desainnya sama, namun speknya juga jelas berbeda karena Samsung harus menekan harga Galaxy S23 FE agar lebih murah ketimbang Galaxy S23 reguler. Penasaran dengan perbedaan kedua ponsel? Berikut kami coba sajikan poin-poin yang membedakan kedua HP andalan dari Samsung ini. Dengan mengetahui perbedaan keduanya, semoga kalian bisa lebih tahu HP mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena yang paling bagus bukan berarti dan belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah dia perbedaan Samsung Galaxy S23 FE dan Galaxy S23 reguler. Yang pertama dari sisi desain dan tampilan. Jika dilihat sekilas, penampilan kedua ponsel ini tampak sangat mirip. Maka tak heran jika kalian cukup kesulitan membedakan Galaxy S23 dan Galaxy S23 FE. Karena memang saat dilihat dari berbagai sisi, kedua HP ini memang mirip. Mulai dari penutup belakang, frame, posisi lubang, kamera depan, hingga penataan kamera belakang. Namun saat diperhatikan lebih jeli lagi, salah satu perbedaan paling kentara antara Galaxy S23 FE dengan Samsung Galaxy S23 adalah opsi warnanya. Samsung Fan Edition biasanya memang mengusung pilihan warna yang lebih colorful, seperti Galaxy S23 FE pun hadir dalam warna mint, krem, graphite, purple, dan indigo. Sementara Galaxy S23 memiliki warna yang lebih kalem dan elegan yang tersedia dalam varian warna krem, phantom black, green, lavender, graphite, dan light. Lalu ada perbedaan kecil yang terlihat pada letak lampu flash kamera belakang. Di Galaxy S23, lampu flash dipasang sejajar lensa kamera paling atas. Sementara itu, lampu flash di S23 FE diletakkan di antara lensa paling atas dan lensa nomor 2. Kemudian, jika ponsel dilihat dari dekat, Galaxy S23 FE memiliki ukuran lensa kamera yang sedikit lebih kecil dan ukuran bezel layar yang sedikit lebih besar. Perbedaan lainnya terkait dimensi ponsel. Galaxy S23 memiliki bodi yang lebih ringkas dengan ukuran 146,3 x 70,9 x 7,6 mm dan berat sekitar 168 gram. Untuk varian FE hampir seperti HP normal lainnya dengan ukuran 158 x 76,5 x 8,2 mm dan bobotnya agak berat di 209 gram. Perbedaan berikutnya pada kemampuan layar. Galaxy S23 FE hadir dengan kualitas layar yang mengagumkan dikarenakan juga memakai layar dengan panel Dynamic AMOLED 2X resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz serta mengantongi sertifikasi HDR10 Plus untuk jaminan visual yang kian maksimal serta mendukung in-display fingerprint. Letak perbedaannya, varian FE diagonal layarnya mencapai 6,4 inci, lain dengan Galaxy S23 sebagai ponsel berbodi ringkas, memiliki bentang layar hanya 6,1 inci. Karena bezel yang tampak lebih tebal, rasio layar terhadap bodinya juga masih lebih rendah, hanya 83,2% dibanding 86,8% pada Galaxy S23. Kemudian kemampuan refresh rate-nya juga berbeda. Layar Galaxy S23 bisa melakukan penyesuaian secara adaptif 48 hingga 120Hz, sedangkan S23 FE terbatas pada rentang 60 dan 120Hz. Lapisan kaca pada kedua ponsel ini juga berbeda. Varian FE dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 5 saja, berbeda dengan Galaxy S23 yang sudah memakai pelindung yang lebih kuat, Gorilla Glass Victus 2. Beralih pada bagian mesin. Di sektor ini barulah kita melihat perbedaan yang sangat signifikan. Galaxy S23 FE yang dipasarkan di Indonesia memakai SoC Exynos 2200,
prosesor yang juga digunakan pada Samsung Galaxy S22 series. Exynos 2200 mengalami banyak kemajuan ketimbang Exynos 2100, terutama soal olah grafis. Meski begitu, jelas performanya tak sebanding dengan Galaxy S23 yang ditenagai Snapdragon 8 Gen 2. SoC flagship ini sudah menembus skor Antutu di kisaran 1.230.000 poin, sementara Exynos 2200 masih di angka 886.000 poin. Belum lagi jenis RAM dan memori penyimpanannya yang berbeda, walaupun kapasitasnya sama. S23V punya RAM LPDDR5 dengan memori penyimpanan UFS 3.1. Beda dengan Galaxy S23 reguler untuk varian 256GB dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Perbedaan selanjutnya pada kemampuan kamera. Pada aspek ini, Galaxy S23 FE meningkat dari versi sebelumnya, tidak lagi menggunakan sensor 12 megapiksel. Sensor kamera utamanya meningkat 50 megapiksel setara dengan kamera utama Galaxy S23. Kamera ini juga sudah didukung OIS, membuat rekaman video lebih stabil dan pengambilan gambar di cahaya yang redup menjadi minim noise. Lalu disandingkan dengan kamera ultrawide 12 megapiksel dengan sudut pandang sedikit lebih lebar 123 derajat. Perbedaan terletak pada dua kamera setelahnya, yakni kamera telefoto dan selfie. Kamera tele S23 FE cuma 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom tanpa OIS. Beda dengan Galaxy S23 yang sudah disematkan kamera 10 megapiksel dengan OIS. Kemudian kamera depannya hanya 10 megapiksel saja dengan lensa berjenis fixed focus, jauh berbeda dengan Galaxy S23 yang mengusung 12 megapiksel dengan dukungan PDAF. Selain itu, kemampuan perekamannya juga berbeda. Kamera utama Galaxy S23 sanggup merekam video sampai resolusi 8K 24 fps, sedangkan varian FE mentok di 4K 30 fps. Perbedaan selanjutnya ada pada kapasitas baterai. Untuk baterai, Galaxy S23 FE memiliki kapasitas lebih besar ketimbang Galaxy S23. Perbandingannya adalah 4500 mAh dengan 3900 mAh. Namun, kapasitas baterai tidak selalu berbanding lurus dengan keawetan. Ada kemungkinan daya tahan baterai kedua ponsel ini setara. Pasalnya, Galaxy S23 punya SoC dengan efisiensi yang sangat baik, meskipun kapasitas baterainya lebih kecil. Keduanya juga dilengkapi dengan kecepatan pengisian daya yang mirip, dukungan fast charging 25 watt yang mampu mengisi daya baterai 50% selama waktu 30 menit. Kemudian soal bandrol harganya. Bandrol harga Samsung Galaxy FE seringkali dipatok di bawah angka 10 jutaan. Saat diperkenalkan di Indonesia, S23 FE dijual dengan harga 8,9 juta hingga 9,9 juta rupiah. Harganya lebih murah dibanding Galaxy S23 saat dirilis di Indonesia pada Februari lalu, dihargai sekitar 12,9 juta hingga 13,9 juta rupiah. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S23 FE diciptakan untuk memenuhi keinginan penggemar Samsung. Edisi FE dirancang Samsung agar konsumen bisa mencicipi pengalaman ponsel flagship dengan harga miring. Penyusutan harga pada S23 FE memiliki imbas pada pengurangan fitur, sehingga membuatnya agak berbeda dari HP flagship sejatinya. Sedangkan Galaxy S23 reguler membawa serangkaian kemampuan paling mutakhir yang dikemas dalam dimensi ringkas. Varian FE masih kalah dari segi kemampuan refresh rate layar, kamera, terutama dalam hal performa. Meski begitu, fitur esensial yang ada di HP flagship masih tetap ada, seperti IP68, Samsung DeX, wireless charging, hingga jaminan update software selama 5 tahun. Galaxy S23 FE sudah bisa memenuhi ekspektasi para pecinta HP Samsung. HP ini adalah idaman bagi yang ingin merasakan pengalaman ponsel flagship dari Samsung dengan harga yang lebih masuk akal. Nah, bagaimana menurut kalian? Lebih menarik Galaxy S23 atau Galaxy S23 FE? Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.